hari ini. Tim kreatif Palpres Official tidak henti-hentinya berinovasi menyuguhkan program menarik untuk pemirsa Palpres Official. Terbaru, Palpres Official menggandeng Kampung Dongeng Sumatera Selatan bakal menayangkan program Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Program bersegmen anak-anak ini menyuguhkan cerita kearifan lokal yang dibawakan para pendongeng cilik di Palembang. Program yang didukung penuh Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan ini bakal menyapa penonton mulai Ahad ini setiap pukul 10 pagi. Palpres Official kembali menayangkan program teranyar bernama Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Program yang menyajikan cerita rakyat bersama pendongeng cilik ini bakal menemui pemirsa Palpres Official mulai Ahad nanti setiap pukul 10 pagi. Program Ruang Cerita merupakan hasil kerjasama Palpres Official bersama Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Penguatan kerjasama dilakukan dengan penandatanganan yang dilakukan General Manager Palpres.com Sulistia Warman dan Ketua Kampung Dongeng Sumatera Selatan Kak Nino, serta didukung penuh Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan. Ketua Kampung Dongeng Sumatera Selatan Kak Nino mengatakan Ruang Cerita merupakan program edukasi bagi anak-anak untuk berbagi cerita bernuansa kearifan lokal serta menjadi panggung bagi para pendongeng cilik untuk berekspresi dengan harapan cerita rakyat yang dikemas dalam dongeng ini kembali digemari anak-anak. Alhamdulillah hari ini Kampung Dongeng Sumatera Selatan telah membuat kesepakatan dengan Palembang Express. Kita membuat satu program yang bernama Program Ruang Cerita Kakak Juli, yang dimana Kampung Dongeng Sumatera Selatan kami menyajikan pendongeng-pendongeng cilik untuk berbagi cerita untuk adik-adik pendengar setia dari Palembang Express Official ya, untuk di channel YouTube-nya. Jadi Kampung Dongeng menghadirkan pendongeng cilik setiap minggu akan bercerita tentang kearifan lokal ataupun kisah-kisah yang mempunyai nilai-nilai positif pastinya. Dan harapan kami dengan adanya MOU ini, kita bisa kembali membudayakan dongeng di masyarakat, juga menjadi salah satu panggung untuk para pendongeng cilik Sumatera Selatan berekspresi tentunya. General Manager Palpres.com Sulistia Warman mengatakan program teranyar Palpres Official ini sebagai upaya yang dilakukan manajemen dalam mengedukasi anak-anak melalui cerita rakyat yang disampaikan pendongeng cilik dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Program ini diharapkan bisa kembali menghidupkan budaya mendongeng kepada anak Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan Fitriana sangat mengapresiasi inisiasi yang dilakukan Palpres Official bersama Kampung Dongeng Sumatera Selatan dalam membumikan dongeng melalui media kreatif. Oleh sebab itulah, pihaknya akan menyiapkan hadiah menarik kepada pendongeng cilik maupun penonton yang bisa menjawab pertanyaan di setiap episodenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, saya Bunda Fitriana, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, mengajak anak-anak hebat Sumatera Selatan untuk menyaksikan program Ruang Cerita bersama Kak Juli di channel YouTube Palpres Official yang akan tayang di setiap Ahad pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ayo anak-anak, bersama kita dengar pesan-pesan kebaikan dari dongeng yang akan diceritakan oleh para pendongeng cilik Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reporter Sri Depi, juru kamera Al-Hadi Parit, Palpres.com. Pemirsa, penyelenggaraan belajar tatap muka di sekolah saat ini masih menunggu izin dari Bupati Musi Banyuasin. Jika sudah kantongi izin, pelaksanaan belajar tatap muka tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin mengaku siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Muri, Kepala SMP Negeri 6 Sekayu misalnya, pihaknya mengaku siap menyelenggarakan belajar tatap muka. Hanya saja saat ini masih menunggu izin dari Bupati Musi Banyuasin. Begitu juga yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba, Musni Wijaya. Dia mengaku siap memberikan surat edaran kepada sekolah agar melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Meski demikian, pelaksanaan belajar sendiri harus disesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19.
Lebih jauh kata Musni, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama kepala sekolah. Bahkan belum lama ini, rapat yang dipimpin langsung Sekda Musi Banyuasin ini membahas kesiapan KBM tatap muka. Itu kan kembali diserahkan kepada kepala daerah. Ya kita lihat aja nanti persetujuan Pak Bupati. Prinsipnya kalau kita Dinas Pendidikan Musi Banyuasin, kami sudah mempersiapkan dengan sekolah. Jadi kami sudah rapatkan dengan kepala-kepala sekolah, dan bahkan kita waktu itu sudah dipimpin Pak Sekda rapat dengan para camat, para korwil. Prinsip kita sudah siap. Nah, tinggal memang izin dari Pak Bupati yang masih belum, karena memang terakhir juga ada surat edaran Pak Gubernur yang menyatakan untuk ditunda dulu. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo akhir pekan kemarin meninjau langsung pekerjaan proyek Sekanak Lambidaro yang dilakukan Kementerian PU Cipta Karya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan pengembalian fungsi sungai tersebut berjalan dengan baik. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo meninjau langsung pekerjaan proyek Sekanak Lambidaro akhir pekan kemarin. Di sela kunjungannya, orang nomor 1 di Kota Palembang melihat sejumlah progres penataan kawasan kumuh di sepanjang bibir Sungai Sekanak Lambidaro. Dia mengatakan pengerjaan dilakukan 2 tahap. Tahap pertama dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai sepanjang 800 meter dengan anggaran 38 miliar rupiah. Selanjutnya tahap kedua bersama Kementerian PU Cipta Karya dengan penataan kawasan kumuh di sepanjang 500 meter dari Sungai Sekanak Lambidaro dengan pagu anggaran 13 miliar rupiah. Dengan dikembalikan fungsi sungai, Harnojoyo berharap agar masyarakat juga dapat mendukung dan ikut menjaga bersama kebersihan sungai. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari mengatakan akan memasang instalasi pengolahan air limbah di sepanjang Sungai Sekanak Lambidaro. Tujuannya adalah agar sungai tidak lagi dikotori dengan limbah dari masyarakat. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Gerobak bubur ayam yang ada di kawasan Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang secara tiba-tiba ditabrak oleh pengendara motor tadi pagi. Diduga pengendara motor kehilangan kendali lantaran jalan di kawasan tersebut tergolong sempit. Beginilah kondisi gerobak bubur milik Heri usai ditabrak pengendara motor pagi tadi. Kaca gerobak terlihat pecah sementara pedagangnya mengalami luka akibat tersiram air panas dan masih terbaring di bibir jalan yang sempit. Sedangkan pengendara motor yang diketahui bernama Aditya mengalami luka di bagian kepala akibat pecahan kaca gerobak. Akibat insiden tersebut, anggota Polsek Seberang Ulu langsung mendatangi lokasi kejadian. Sementara pengendara motor dan pemilik gerobak dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Rosdiana, istri pemilik bubur ayam, mengaku kaget saat pengendara motor penabrak gerobak bubur ayam milik suaminya. Dia juga mengaku tidak mengetahui penyebab pengendara motor menabrak gerobak. Namun diduga pengendara motor kehilangan kendali lantaran jalan di kawasan tersebut cukup sempit. Namanya dia itu kan kami lagi mewadahi. Tahu motor dari sana. Ya kami tidak tahu nomor ada anak-anak kecil sini lagi beli bubur. Tahu persis kejadiannya, tahu kami terkejut ya Pak Tahu iya kuah bubur tuh kiram kami kalau. Dia mau apa tadi? Bawa ikan dari Jakalareng, bawa motor. Jadi kok tadi luka apa dia tadi? Itu kepalanya berdarah. Kenapa dia? Ini kita kacau gerobak aku. Kenal kita dengan dia ya? Enggak kenal aku. Bukan sini ya? Enggak tahu ya Pak, tadi itu itunya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan program teranyar Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.